Episode 21. Mereka berjalan meninggalkan para dokter, hingga tibalah mereka di kamar yang telah dituju. "Kalian tunggulah di sini," kata Judah memberikan perintah kepada para pengawal. Para pengawal menganggukkan kepala dan menunggu di depan pintu. Tok tok tok, ceklek. Pintu kamar terbuka. Terlihat Ji sedang berbaring di atas tempat tidur rumah sakit. Kepala dan kakinya diperban dan ada lebam dan lecet di tangan dan kakinya. Bi duduk di samping Ji. "Ya ampun Ji, bagaimana bisa seperti ini?" Seren berjalan dengan cepat menghampiri Ji, terlihat wajahnya sangat khawatir, begitu juga Judah dan Vio. Bi yang duduk di samping Ji langsung berdiri dan membiarkan maminya duduk di samping Ji. "Mami, Papi," sapa Ji dan Bi bersamaan. "Bagaimana bisa terjadi hal ini sama Ji? Bi, apa kamu sudah tahu sesuatu?" Judah bertanya kepada Biru dengan nada yang serius. "Ini salah Biru Pi, Biru tidak langsung memberi pelajaran pada orang yang berusaha mencelakai Ji. Jadi dia bisa seenaknya kepada Ji." Bi minta maaf. Bi masih menjawab dengan tenang. "Ini juga salah Ji Pi. Ji terlalu mudah kepada mereka. Ji tahu rencana mereka tapi Ji malah jatuh dari bukit. Ini bukan salah Bi, Ji yang larang Bi bertindak, karena Ji yang mau berurusan dengan mereka." Judah tersenyum melihat kedua anaknya saling melindungi. Dia berdiri di samping Seren dan merangkul pundak istrinya sambil berkata dengan lembut. "Sudahlah, yang penting Ji baik-baik saja, tidak perlu dipermasalahkan lagi. Tapi Papi tidak suka jika ada yang berani mencelakai keluarga Papi. Dia harus merasakan sakit yang sama, bahkan lebih dari yang kalian rasakan." Matanya memancarkan kilatan tajam yang berbahaya. "Papi tidak usah khawatir. Kami tidak akan bersikap mudah mulai sekarang. Karena dia sudah melewati batasnya. Bi akan pastikan dia menyesal atas apa yang telah dilakukannya pada Ji." Sela dan Alisa sedang berbincang di ruangan Alisa. "Apa kamu sudah mendengar kabar tentang Ji? Kita harus memulai sandiwara kita agar tidak ada yang curiga kalau kita sengaja meninggalkan Ji di atas bukit." Alisa bertanya dengan acuh tak acuh. "Aku belum mendengar berita apapun tentang Ji. Sepertinya belum ada yang menyadari kalau Ji tidak ada," Sela berkata sambil mengangkat kedua bahunya. "Kalau begitu, kamu keluar dan bilang pada orang-orang kalau Ji tidak ada," kata Alisa dengan tersenyum sinis. "Baiklah, aku mengerti." Sela pun berjalan keluar dan mulai merubah raut wajahnya dan mendekati kru dan model lain. "Permisi, apa kalian melihat Ji?" Dia mulai berakting dan bertanya pada kerumunan kru dengan wajah yang panik. "Bukankah dia modelmu? Bagaimana bisa kamu tidak tahu artismu di mana? Tadi aku memintanya untuk menunggu. Kukira dia akan menyusul ketika kita turun dari bukit. Tapi aku sudah mencarinya kemana-mana tetap saja tidak menemukannya." Sela pura-pura menitikkan air mata saat mengatakannya. "Sudahlah, tidak usah bersedih lagi, nanti kita akan mencarinya. Tapi sekarang sudah gelap. Kita tidak mungkin kembali ke sana untuk mencarinya," sang fotografer berkata dengan lembut sambil menepuk pundak Sela pelan untuk menenangkannya. "Besok pagi-pagi, kita akan kembali ke bukit untuk mencarinya." Wajah Sela terlihat murung dan air mata tertahan di pelupuk matanya. Tapi dalam hati dia tertawa dengan puas. "Lihatlah Ji, ini balasan karena kamu berani menjebakku sewaktu di hotel. Mulai sekarang kamu tidak akan berani lagi bersikap sombong kepadaku. Hahaha." Sela mengambil ponsel yang ada di sakunya untuk menghubungi seseorang tetapi, "Tut, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ada apa dengan Pak Malik? Dari kemarin aku tidak dapat menghubunginya. Dia bilang sangat ingin bersama dengan Ji, tapi di saat seperti ini dia malah tidak bisa dihubungi. Lebih baik aku datang ke perusahaan miliknya saja." Menyebalkan. Sela menghentakkan kakinya karena kesal. Bi sebelumnya telah meminta Alex untuk mencari informasi mengenai Sela dan Alisa. Karena Ji mendengar Sela dan Alisa yang memiliki rencana meninggalkannya di bukit. "Lex, tolong aturkan pertemuanku dengan Alisa.
Aku harus bertemu secara pribadi dengannya. Bi tersenyum sinis saat mengatakannya. Oke Bi, tapi papi dan mamimu apakah masih di sini? Apa aku harus aturkan hotel di sini untuk mereka menginap? Tanya Alex dengan santainya. Mereka masih di sini, mungkin sampai Ji sembuh. Tidak usah mengurusi mereka, Paman Henry sudah mengatur semua keperluan mereka selama di sini. Alex menganggukkan kepala sebagai isyarat mengerti. Baiklah, aku pergi dulu. Oh iya, satu lagi, kita menerima sebuah tawaran kerjasama dari salah satu perusahaan ternama di sini. Namanya? Belum juga Alex bicara, Bi sudah memotong perkataannya. Nanti saja, kamu yang urus dulu saja masalah di kantor. Aku masih ingin bermain dengan mainan Ji. Bi tersenyum seperti merencanakan sesuatu. Aku mulai merinding setiap kali kamu menunjukkan senyum seperti itu. Alex berkata sambil mengusap tengkuknya seperti orang yang merinding.